Sejumlah kendaraan mewah tertimpa pohon tumbang pasca hujan deras mengguyur ibu kota Jakarta. Menyikapi banyaknya keluhan warga di sejumlah wilayah karena motor mogok usai isi Pertalite, PT Pertamina Patraniaga TBBM Kediri Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU di wilayah Madiun. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika via jalur laut, termasuk di Indonesia. Presiden menyebutkan saat ini ada modus kartel-kartel narkoba menggunakan kapal selam dalam melancarkan aksinya. Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Halo selamat malam pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung pemusnahan barang bukti narkoba yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Republik Indonesia sebanyak 214,8 ton. Presiden Prabowo juga menyoroti mengenai peredaran narkotika melalui jalur laut termasuk Indonesia dan juga menyoroti soal modus kartel-kartel narkoba yang bahkan menggunakan kapal selam. Tapi pemirsa, apa kemudian makna kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pemusnahan barang bukti narkoba yang jumlahnya fantastis? Apakah ini adalah simbol dari ketegasan Indonesia melawan narkoba? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Ken Ane. Dan saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta dan beberapa kota lainnya mengakibatkan banjir hingga kemacetan. Kami akan membahasnya bersama juga dengan sejumlah informasi dari dalam negeri maupun mancanegara. Saya Windy Wellington, langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, tragis aksi main hakim kembali terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Warga membakar seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di hadapan polisi yang berusaha untuk menyelamatkan diri dari amukan massa. Akibatnya pelaku mengalami luka bakar serius hampir 40%. Beginilah pemirsa detik-detik seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor dibakar oleh warga karena tertangkap tangan mencuri motor di Jalan Jojoran 3 Surabaya, Jawa Timur, Kamis siang. Pelaku dibakar saat polisi hendak mengamankannya dari kepungan massa. Akibatnya pelaku yang berasal dari Kutisari, Surabaya mengalami luka bakar serius pada kaki, punggung, dan juga dada. Pelaku juga mengalami luka pada wajah akibat pukulan. Setelah api berhasil dipadamkan, pelaku diamankan petugas Polsek Gubeng dan dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk mendapatkan penanganan medis. Pelaku mengalami luka bakar 40% dan saat ini masih belum bisa dimintai keterangan oleh polisi. Sementara itu dari keterangan saksi, pelaku mencuri motor milik Mike Dian warga setempat. Saat itu motor korban diparkir di rumah, diambil pelaku dan kepergok oleh korban yang langsung meneriakinya maling. Meski mencoba kabur, warga berhasil menangkap pelaku. Saat ini kasus pencurian motor telah ditangani petugas Satreskrim Polsek Gubeng dan diduga pelaku berjumlah 2 orang dan salah satu pelaku berhasil kabur. Akibat hujan deras, sebuah pohon besar tumbang di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Sebuah pohon berukuran raksasa tumbang dan menimpa 4 kendaraan di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis petang. Petugas dibantu warga berusaha menyelamatkan sejumlah pengemudi mobil yang terjebak di dalamnya.
Satu orang bahkan tak sadarkan diri akibat terjepit badan kendaraan, sementara sejumlah orang lainnya mengalami luka ringan. Korban dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Dharma Wangsa Raya dialihkan karena di lokasi masih ada proses evakuasi pembersihan pohon yang tumbang. Masih dari kawasan Dharma Wangsa, pemirsa, banjir merendam kawasan Dharma Wangsa 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan hari ini. Genangan air setinggi 50 cm terlihat merendam jalan dan akses masuk ke sejumlah area usaha kecil menengah di kawasan Dharma Wangsa. Banjir menggenang usai hujan deras yang mengguyur kawasan ini. Saluran drainase yang tidak mampu menampung aliran air diduga menjadi penyebab ketinggian banjir cepat naik. Sejumlah kendaraan terpaksa melambatkan laju, bahkan sebagian pengendara mengurungkan niat melalui Jalan Dharma Wangsa 11 ini karena ketinggian air dikhawatirkan membuat mesin kendaraan mogok. Sementara hujan deras yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta sejak sore tadi mengakibatkan kemacetan di sejumlah jalan Jakarta. Kemacetan panjang tak terhindarkan di sejumlah ruas titik jalan di Jakarta. Salah satu titik kemacetan terjadi di kawasan Semanggi atau tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Sejak Kamis sore, kepadatan kendaraan terpantau mulai merayap lalu lintas di sepanjang Jalan Gatot Subroto, khususnya dari arah Slipi menuju ke arah Cawang. Sejak turun hujan yang terjadi sore tadi, pengendara melambatkan laju kendaraannya menghindari genangan dan jalanan yang licin. Kemacetan pun tidak bisa dihindarkan, ditambah lagi dengan bertepatan dengan jam pulang kerja di wilayah Jakarta. Untuk mengetahui bagaimana informasi dan juga kondisi terkini, pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Faisal Rinaldi yang berada di kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Faisal, bagaimana pantauan Anda di lokasi? Apakah terlihat adanya genangan air atau mungkin cuaca seperti apa di sana? Ya, selamat malam Windy, Kanana dan juga pemirsa. Pantauan kami di sini atau tepatnya di kawasan Semanggi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Untuk arus lalu lintasnya terlebih dahulu kami sampaikan kepada Anda, di mana sekitar pukul 6 sore ini untuk Jalan Gatot Subroto atau tepatnya di arah Slipi menuju ke arah Cawang. Anda bisa lihat di belakang kami saat ini, kami ingin menunjukkan kepada Anda betapa macetnya Jalan Gatot Subroto dari arah Slipi menuju ke arah Cawang. Kami memantau sejak tadi, Windy, Kenana dan juga pemirsa, di sini bahkan para pengendara ini hanya bisa melajukan kendaraannya dengan kecepatan kurang lebih 10 sampai dengan 20 km per jam saja. Kemudian dapat kami informasikan pula memang hujan deras yang melanda kota Jakarta sejak sore tadi ini menjadi salah satu penyebab daripada kemacetan yang terjadi pada sore atau pada malam hari ini, ditambah lagi dengan tingginya volume kendaraan yang melintas di saat jam pulang. Jalan Gatot Subroto, lantas kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi di wilayah lainnya di Jakarta, yaitu di Jalan Dharma Wangsa. Sudah ada rekan kami Robin Freddy dengan informasinya. Silakan Robin. Pemirsa, dapat saya kabarkan bahwa kondisi arus lalu lintas saat ini di Jalan Dharma Wangsa Raya sudah dibuka oleh petugas, artinya peristiwa tumbangnya pohon yang menimpa 4 kendaraan sore tadi saat ini sudah kembali normal. Begitu. Seperti yang terlihat di belakang saya ini, dua arus laju
kiri dan kanan sudah bisa dilalui, namun kondisinya masih macet. Begitu karena situasi saat ini masih terjadi gerimis. Begitu. Robin, untuk peristiwa adanya pohon tumbang yang kemudian menimpa sejumlah mobil, ini artinya sudah bisa tertangani dengan baik. Apakah juga ada informasi pengalihan arus lalu lintas atau seperti apa? Iya, Jalan Dharma Wangsa Raya ini tadinya sempat ditutup. Para pengendaraan yang melintas jalan ini baik dari arah Wijaya maupun dari arah Fatmawati, mereka dialihkan sementara ke Antasari. Namun demikian saat ini kondisi sudah ditutup dua arah, dibuka dua arah. Namun demikian masih terjadi kemacetan di sekitar Dharma Wangsa Raya ini, begitu. Baik Robin, bisakah Anda memperlihatkan kepada para pemirsa dan juga kami untuk mengetahui bagaimana situasi terkini saat ini di posisi Anda? Iya, tepat di belakang saya ini merupakan lokasi kejadian pohon beringin berdiameter lebih dari 100 cm sore tadi tumbang dan menimpa 4 kendaraan. Kondisi pohon yang begitu besar langsung menutup ruas jalan Dharma Wangsa ini. Begitu. Namun demikian, petugas Dinas Pertamanan dibantu PPSU dan kepolisian langsung bergerak cepat melakukan pemotongan ranting dan mengevakuasi 4 kendaraan yang tertimpa mobil. Begitu. Arus lalu lintas saat ini baik dari arah belakang saya ini Antasari maupun yang mengarah ke Fatmawati sudah kembali normal. Namun demikian agak tersendat begitu. Baik Robin, Freddy, terima kasih mengabarkan dari kawasan Dharma Wangsa. Kita kembali akan memantau bagaimana kondisi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Faisal, silakan dilanjutkan informasi dan laporannya dari sana. Iya, Winnie, Kenana dan juga pemirsa. Untuk saat ini kami mengabarkan informasi terbaru bahwa memang hujan kembali turun di wilayah Semanggi atau tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Yang kami mengabarkan saat ini kondisi arus lalu lintasnya memang masih terpantau macet yang cukup parah karena tingginya volume kendaraan yang melintas di jam pulang kerja saat ini dan juga kondisi cuaca yang hingga malam hari ini masih terus hujan turun di wilayah kota Jakarta membuat kemacetan ini terjadi di beberapa titik yang salah satunya tempat kami mengabarkan saat ini. Untuk di Jalan Gatot Subroto, Windy, Kenana dan juga pemirsa, atau tepatnya di arah Selipi menuju ke arah Cawang ini memang tempat kami mengabarkan saat ini Anda bisa lihat dalam satu jalur terbagi memang menjadi 3 lajur. Yang lajur paling kanan itu adalah antrian kendaraan yang ingin memasuki pintu tol melalui gerbang tol Semanggi. Kami sarankan untuk Anda yang memang ingin melintas di Jalan Gatot Subroto ini, tepatnya di arah Selipi menuju ke arah Cawang, yang tidak ingin melewati tol, kami sarankan untuk menghindari lajur yang paling kanan. Kemudian dapat kami informasikan pula, Windy, Kenana dan juga pemirsa, untuk saat ini juga pihak kepolisian masih terus bertugas untuk bisa mengurai kemacetan yang terjadi di kawasan Semanggi ini. Kemudian beberapa kendaraan bermotor yang Anda saksikan di layar kaca Anda sedang memakai jas hujannya atau mantel hujannya karena memang untuk saat ini hujan kembali turun lagi. Karena tadi sebelumnya memang hujan ini sempat berhenti atau turun intensitasnya menjadi hujan rintik gerimis. Dan untuk saat ini kami informasikan bahwa hujan kembali turun dengan intensitas yang bisa dikatakan sedang. Kemudian dapat kami informasikan pula, Windy, Kenana dan juga pemirsa, memang diimbau untuk para pengendara yang memang saat ini masih berkendara dan juga melintas di sejumlah titik di wilayah ibu kota, di wilayah Jakarta yang memang mengalami kemacetan, untuk tetap sabar, tetap fokus, tetap berhati-hati dalam berkendara. Karena memang dalam keadaan hujan seperti ini diakibatkan atau dikhawatirkan karena jalanan licin dan juga banyak ya genangan-genangan yang terjadi di sejumlah titik. Ini dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan. Nah, ini juga yang kita semua tidak inginkan karena para pengendara terus diimbau oleh petugas kepolisian agar tetap
berhati-hati dalam berkendara dan juga tentunya tetap sabar karena memang kemacetan ini masih terjadi dan juga masih terus diurai oleh petugas dari kepolisian dari Satuan Lalu Lintas. Untuk sementara demikian, Windy Kanane, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi, dan sebelumnya juga ada Robin Freddy mengabarkan dari masing-masing titik. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Hingga Kamis siang, genangan banjir di Jalan Pantura Demak masih belum surut. Akibatnya arus lalu lintas tersendat. Kendaraan yang melintas harus berjalan pelan dan merayap. Memasuki hari ke-9, banjir terjadi di Jalan Nasional Pantura Sayung Demak, Jawa Tengah. Sejak Kamis siang, genangan banjir belum kunjung surut. Imbas genangan masih tinggi, kendaraan yang melintas harus berjalan pelan dan merayap. Selain menghambat distribusi barang dan sembako, banjir mengakibatkan aktivitas warga dan pedagang terganggu. Selain memperbaiki drainase, dikerahkan pula pompa penyedot air berkapasitas besar untuk mengurangi banjir. Endapan lumpur Sungai Sayung Dombo juga akan dikeruk untuk mengatasi meluapnya sungai saat datang musim hujan. Di Semarang, Jawa Tengah, setelah sempat tergenang banjir dan tidak bisa dilewati, hari ini jalur kereta api di Semarang sudah kembali bisa dilalui kereta dengan kecepatan terbatas. Lokomotif yang menarik pun juga sudah lokomotif biasa. Pantauan di lapangan, beberapa kereta api sudah melintas di jalur antara Stasiun Tawang dan Stasiun Alas Tua. Meski begitu, kecepatan yang bisa dilakukan hanya 5 hingga 20 km per jam saja. Puluhan petugas terus memantau kondisi jalur dan melakukan beberapa perbaikan, diantaranya mengoperasikan kereta khusus untuk mengangkat rel dan mengecer batu balas untuk memperkuat rel kereta yang sebelumnya sempat tergerus banjir. Dari Demak, Semarang, Syamsul, Teguh Joko Sutrisno, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, langsung saja kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Aditya Bayu untuk melihat bagaimana situasi kali ini di Semarang, Jawa Tengah setelah hujan deras yang terjadi di beberapa titik. Selamat malam, Adit. Bagaimana pantauan Anda? Mana saja kemudian daerah di Semarang yang masih digenangi oleh banjir cukup parah? Ya, selamat malam dan Aditya Windy. Malam hari ini saya berada di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Kiransari, Kota Semarang, di mana pada malam hari ini genangan air masih menggenangi di kawasan Kaligawe, Kota Semarang. Meski masih ada genangan, namun ketinggian banjir ini sudah mulai surut, di mana saat ini kisaran genangan yang ada di wilayah Kaligawe ini berkisar antara 30 hingga 50 cm. Hal ini cukup signifikan surutnya air dibandingkan pada hari Selasa dan Rabu kemarin, di mana ketinggian air yang menggenangi wilayah ini mencapai 1 meter. Bisa terlihat di belakang saya saat ini air juga masih terus dilakukan pemompaan oleh pemerintah Kota Semarang maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya berada tidak jauh dari rumah pompa yang berada di Banjir Kanal Timur, di mana air yang terlihat di layar ini merupakan air dari wilayah Kaligawe yang akan masuk ke rumah pompa, di mana kapasitas pompa yang memompa air di Kaligawe ini adalah kapasitasnya 1.000 liter per detik. Dan juga terlihat di sini beberapa tumpukan sampah juga mulai terlihat akibat terbawa oleh banjir. Namun demikian, petugas yang ada di rumah pompa ini juga siap siaga untuk membersihkan sampah yang ada sebelum masuk ke rumah pompa, sehingga tidak mengganggu pompanisasi yang terus dilakukan selama 24 jam. Untuk memompa banjir di sini, petugas juga melakukan penambahan pompa agar banjir yang ada di wilayah Kaligawe ini bisa semakin cepat surut. Begitu Windy dan Anang, kembali ke studio. Baik, terima kasih Aditya Bayu atas informasinya langsung dari Semarang, Jawa Tengah.
Pemirsa, gugatan keberatan penyitaan aset yang dilayangkan artis Sandra Dewi justru menguak aliran dana janggal senilai miliaran rupiah dari sang suami Harvey Muiz. Penyidik juga menemukan bukti transfer uang 3,1 miliar rupiah dari Helena Lim kepada Sandra Dewi. Ya, aliran uang dari 2 terpidana kasus korupsi PT Timah itu digunakan Sandra Dewi untuk membeli berbagai aset mewah. Lantas, mungkinkah temuan penyidik ini bakal berujung pidana? Jurus pesohor Sandra Dewi untuk menghentikan langkah aparat menyita aset-asetnya justru berbalik seperti senjata makan tuan. Bukannya mendapat angin segar penyitaan aset bakal dibatalkan, perlawanan Sandra Dewi malah muak aliran janggal fulus miliar rupiah dari sang suami Harvey Muiz yang juga terpidana kasus korupsi PT Timah. Upaya Sandra Dewi melawan kandas di tengah jalan. Ia pun memutuskan mencabut gugatan keberatan penyitaan aset oleh Kejaksaan Agung. Sandra Dewi, kemudian Kartika Dewi, dan Raymond Gunawan. Mereka bertiga mengajukan keberatan terhadap perampasan aset dalam kasus Harvey Muiz. Tiba-tiba kemarin mereka mengajukan pencabutan permohonan. Alasan pencabutan permohonan yaitu pada pokoknya pemohon tunduk dan patuh pada putusan atas nama Harvey Muiz yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan dicabutnya otomatis kan barang bukti yang dipermasalahkan sudah clear. Dan perkara ini kan sudah ingkrah. Untuk kasus Harvey Muiz sudah di Mahkamah Agung, tapi belum dieksekusi ya oleh penuntut umum. Tapi sudah ingkrah. 20 tahun kalau tidak salah. Dan kenakan uang pengganti kurang lebih 420 miliar. Tentunya terhadap barang-barang bukti yang disita termasuk kendaraan dan visual data nantinya akan dirampas negara untuk nantinya prosesnya dilelang dan diperhitungkan untuk membayar kerugian negara. Sebelumnya, Sandra Dewi menggunakan surat perjanjian pisah harta dengan suaminya Harvey Muiz sebagai tameng untuk melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan surat itu, kekayaan milik istri yang tidak terjerat hukum tidak bisa dianggap sebagai bagian dari aset sang suami yang bisa disita oleh negara. Namun, penyidik membeberkan kejanggalan pada akta perjanjian pisah harta tersebut. Di persidangan, penyidik yang dihadirkan sebagai saksi termohon malah mengungkap fakta-fakta mengenai dugaan keterlibatan Sandra Dewi dalam menyembunyikan aset haram sang suami. Penyidik bilang ada aliran uang senilai 3,1 miliar rupiah dari perusahaan milik Helena Lim yang juga terpidana kasus korupsi PT Timah. Uang itu dicatatkan sebagai pembayaran hutang. Padahal dari hasil pemeriksaan, Sandra Dewi tidak pernah memiliki hubungan utang piutang dengan Helena Lim. Sandra Dewi ini di tahun 2018 mendapatkan setoran tunai dari PT Quantum. PT Quantum ini pemiliknya adalah Helena. Di dalam slip transaksi, di situ tertulis pembayaran hutang. Lantas, benarkah aliran uang miliaran rupiah itu bisa menjadi indikasi adanya tindak pidana pencucian uang? Bisakah perjanjian pisah harta membuat Sandra Dewi lepas dari jerat hukum? Sebelum kita bicara tentang pisah harta itu, malah kita melihat ketentuan Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencegahan pencucian uang ya. Tindak pidana pencucian uang itu bicara tentang konteks bahwa pasal 5 ada yang namanya pelaku pasif ya. Pelaku pasif itu dia tidak perlu menyembunyikan aset kejahatannya, tapi dia menikmati hasil kejahatannya. Jadi orang-orang semacam ini pun sebenarnya bisa dipidana, dan biasanya yang digunakan dalam ketentuan pasal 5 ini oleh para pelaku kejahatan itu adalah orang-orang lingkar terdekat mereka.
entah suami, istri, anak gitu ya. Tentunya kalau ada uang masuk kan pasti pertanyaannya siapa yang mengirim kan? Untuk apa gitu. Jadi kalau ada misal pengiriman kemudian itu lewat rekening istrinya dibuat dekat momentum dengan kejahatan korupsinya, kemudian pesan dari pengiriman itu adalah untuk membayar hutang padahal nggak ada hutang yang dibayarkan, kalaupun ada hutang, hutangnya apa, karena apa, ada hukum kausalitas. Fakta lain mengenai dugaan keterlibatan Sandra Dewi menerima aliran korupsi PT Timah adalah mengenai kepemilikan 88 tas mewah. Sandra Dewi mengklaim tas-tas itu diperoleh dari penghasilannya sendiri melalui kegiatan endorsement. Tapi penyidik Kejaksaan Agung menemukan ada keterangan yang bersifat anomali. Ada hal-hal yang dirasa aneh dan juga di saat melakukan penyitaan terhadap tas tersebut, saksi juga penyidik mengatakan atau menanyakan kepada Sandra Dewi dari mana hasilnya dan dia mengatakan dari endorse. Akhirnya penyidik juga memanggil orang-orang yang disebutkan oleh Sandra Dewi tersebut. Nah kemudian ada hanya 3 orang yang datang dan memberikan konfirmasi dan itu juga dinilai kurang tepat dengan keterangan Sandra Dewi dan juga hasil dari ada anomali kalau bahasanya. Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih bilang mereka yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi bisa dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang sebagai pelaku pasif. Menurut aturannya, yang namanya pencucian uang itu adalah ada aktif, ada pasif. Dari harta kekayaan hasil korupsi itu ketika dialirkan oleh Harvey atau oleh suaminya ini adalah TPPU aktif yang ancaman pidananya maksimum 20 tahun. Dan bagi siapapun yang menerima itu adalah TPPU pasif. Nah ini sekarang kita berhadapan dengan kalau memang sejak awal JPU ke pengadilan itu sudah mendakwa dan kemudian menuntut bahwa itu dirampas karena itu adalah aliran dana dari Harvey. Dan ada yang menerima, seharusnya penerima itu ya kena pasif, seharusnya begitu. Kenapa tidak sekaligus ditersangkakan pada waktu itu? Jadi kalau pada waktu itu ditersangkakan pasif, Sandra Dewi keberatan, di sana dia bisa pembuktian terbalik bahwa ini saya dapatkan dari ini, begitu. Kini, Sandra Dewi sudah mencabut gugatan. Asetnya berupa sejumlah tanah dan bangunan, 88 tas mewah, serta 140 perhiasan turut disita negara untuk membayar uang pengganti sang suami sebesar 420 miliar rupiah. Sekarang kan sudah dicabut, dia sudah mencabut. Tapi kalau menurut saya kalau kita mau konsisten menegakkan tindak pidana pencucian uang dengan baik, karena pencucian uang ini diterapkan di korupsi agar uang hasil korupsinya itu bisa dijerakan dengan dirampas semua, gitu kan? Dan bagi siapapun yang menikmati hasil kejahatan, ya harusnya ditersangkakan juga, gitu. Ini yang ditunggu karena kita pernah ya waktu Malindadi suaminya kena juga. Waktu kasusnya PKS dulu, Presiden PKS ada juga TPPU pasif. Artinya penegak hukum tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh tebang pilih, tidak boleh diskriminatif, gitu. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan saat ini ada modus kartel narkoba menggunakan kapal selam dalam melancarkan aksinya. Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam usai jeda. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika via jalur laut termasuk di Indonesia.
Ia menyebutkan saat ini ada modus kartel-kartel narkoba menggunakan kapal selam dalam melancarkan aksinya. Prabowo lantas menyebut ada saja perahu atau kapal yang merapat ke daratan pada tengah malam. Prabowo meyakini kapal tersebut pasti hendak berbuat sesuatu yang jahat. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat pemusnahan barang bukti narkoba di Mabes Polri pada Rabu kemarin. Prabowo mengatakan meski pemerintah memberantas narkoba, para kartel tidak akan mau kalah dan selalu mencari cara mengedarkan produknya. Prabowo pun mendorong Polri untuk selalu sigap dalam melawan kartel narkoba. Saya ingatkan di mana-mana, tentara harus jadi tentara rakyat. Polisi harus jadi polisi rakyat. Sehingga rakyat nanti yang jadi mata dan telinga. Rakyat yang lapor ke kepala desa, kepala dukuh, Pak, tadi malam jam 1 ada perahu yang merapat, ada kapal yang merapat. Enggak ada kapal mau mendarat jam 1 malam di pantai yang sunyi. Ya kan? Enggak ada. Niatnya pasti brengsek. Kalau dia niatnya baik, dia akan mendarat ke pantai ya waktu terang. Jadi ini masalah di seluruh dunia. Bahkan sekarang ada modus si kartel-kartel narkoba punya kapal selam, saudara-saudara. Dia punya kapal selam. Walaupun kita bisa bayangkan bahwa kartel-kartel itu tidak akan mau kalah. Ini dimanapun seperti itu. Jadi polisi harus lebih sigap, harus kompak kerjasama dengan TNI, dengan Bea Cukai, dengan Kejaksaan, semua lembaga kita harus jadi satu tim. Prabowo menegaskan narkoba sangat merusak masa depan bangsa. Prabowo pun membayangkan apabila Polri tidak menyita 214,8 ton narkoba, maka setidaknya akan digunakan oleh 629 juta warga. Lantas, apakah dengan kehadiran Prabowo mempertegas keseriusan pemerintah dalam memberantas narkoba? Lalu bagaimana penegakan hukum yang tegas untuk memutus jaringan pengedar narkoba? Lalu bagaimana penegakan hukum yang tegas untuk memutus jaringan pengedar narkoba? Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadir langsung menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba. Jumlahnya fantastis, 214,84 ton yang kemudian berhasil diungkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apa kemudian makna kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto? Apakah ini sekaligus menegaskan keseriusan Indonesia untuk memerangi narkoba? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Togar Sianipar, Ketua Dewan Pembina DPP Granat. Selamat malam, Pak Togar. Sehat ya, Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kita Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Habibur Rahman. Selamat malam, Bang Habib. Malam, Ken. Sehat ya, Bang ya? Lama tidak bertemu. Sehat selalu. Dan juga bergabung bersama kita ada pengamat hukum Universitas Indonesia, Bang Aristo Pangaribuan. Bang Aristo, sehat juga ya, Bang ya? Sehat, selamat malam Pak Togar, Bang Habib. Bang Habib, memaknai kehadiran Presiden hadir langsung nih. Ini sepertinya momen bersejarah, langka pula Presiden hadir langsung untuk menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba. Apa pesan yang kira-kira ingin disampaikan oleh Presiden ya, Bang? Ya, pesannya adalah Pak Presiden sangat mengapresiasi kinerja Polri ya di bawah Pak Sigit ini yang luar biasa dalam hal memberantas narkoba. Ini capaian yang benar-benar extraordinary ya. Luar biasa, Mbak. Banyak. Bayangkan kalau sampai terdistribusi ke masyarakat 600 juta. 629 masyarakat, juta masyarakat. Hampir 3 kali dari populasi kita. Nah, Pak Prabowo sangat concern terhadap hal tersebut. Jadi bagaimana kerja keras ya institusi Polri dari Kapolri sampai jajaran yang paling bawah bisa ya, menangkap, mencegah, mengungkap ya nanti sekarang ini menghilangkan
pemusnahan alat bukti, barang bukti, nanti para pelakunya akan terus menjalani proses persidangan. Concern sekali Pak Prabowo terhadap masalah ini, karena memang kita tahu narkoba ini ancaman terbesar kita sekarang, ya. Jangankan kita negara besar seperti Amerika Serikat, Eropa saja sekarang kewalahan terhadap masalah narkoba ini. Ya. Saya baru dapat video dari ponakan saya, dia sekolah di Inggris ya, udah kayak zombie itu, banyak sekali orang berkeliaran kan mengkonsumsi narkoba yang tadi ada di meja-meja itu. Itu kayak seperti match ya, apa itu Pak Togar, nggak tahu ya, kayak obat-obat begitu kan, sangat populer dipakai. Nah ini bahaya, apalagi kan kita punya goal Indonesia Emas 2045, sasarannya anak muda. Bagaimana kalau anak muda sudah kena narkoba sekali sejak saat ini? Karena itu begitu dapat info ya, seminggu sebelumnya kalau Pak Prabowo ya, berapa soal angka yang luar biasa ini, wah ini Pak Kapolri-nya luar biasa ini ya. Kita harus beri semangat institusi Polri, memberi semangat bahwa ini yang harus terus dilanjutkan, kinerja seperti ini harus dilanjutkan ya. Kita berantas narkoba sampai ke akar-akarnya. Pesannya seperti itu. Oke, narkoba ini extraordinary crime kalau disampaikan oleh Kapolri pada saat kemarin acara tersebut, Bang Habib. Tapi dari catatan DPR sendiri, selama kurun waktu 1 tahun terakhir, ada berapa banyak sih kasus narkoba di Indonesia? Kalau angka saya nggak ini persis ya, cuma memang itu angka yang sangat besar. Ya, kalau kita melihat di lembaga pemasyarakatan, itu semuanya itu over capacity. Ketika kami ke sana over capacity, sekitar 300%, 400%. Jadi karena 4 kali lipat. Nah itu dia saya mau ngomong, 70%-nya narkoba. 70% dari 400% itu narkoba semua. Kita bayangkan ya. Ini orang kita sibuk ngurusin orang yang narkoba aja gitu loh. Nah kalau angkanya ya, jadi yang berhasil diproses sampai diantar ke penjara ke lembaga pemasyarakatan itu memenuhi kuota 400% itu ya kan 70%-nya narkoba. Nah ini sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Tapi kan bisa sampai angka itu karena memang ada penindakan yang tegas. Nah kita harus terus dorong ya ini aparat penegak hukum kita untuk terus meningkatkan kinerjanya seperti saat ini. Oke, Pak Togar, kalau dari Granat sendiri ikut memonitor concern juga mengenai kasus narkoba, angka 214,84 ton mungkin hari ini kita bisa bilang fantastis. Apakah memang prakteknya berada di kisaran angka ini atau justru lebih besar lagi Pak Togar yang bisa diungkap sebetulnya? Ya mohon maaf Pak Habib. Jadi pikiran saya terkejut memang itu dengan angka sebesar itu ya, 214 dalam 1 tahun. Kenapa? Karena kalaupun itu digabung dengan hasil prestasi dari Badan Narkotika Nasional, rasa-rasanya juga belum sampai ke situ angkanya. Tetapi saya nggak tahu dengan perhitungan seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolri sehingga bisa ketemu angka sampai 214 ton. Itu sangat besar loh itu. Sangat besar. Nah, dan boleh dikatakan ini sebagai sebuah kegemilangan seperti tadi Pak Habib katakan, gemilang kita berhasil mengungkap. Tapi kalau di sisi lain ini sebuah kegagalan juga. Kenapa bisa begitu Pak Togar? Ya gagal, kita nggak bisa membendung masuknya narkotika ke Indonesia kan, karena narkotika itu masuk dari luar dan produksi dari dalam yang semakin berkembang. Artinya kita tidak bisa mencegah bagaimana kasus ini produksi narkoba atau masuk narkoba ke Indonesia semakin bertambah-tambah. Jadi kegemilangan tapi sekaligus juga kegagalan. Ini perlu dicatat baik-baik ini. Nah, oleh karena tadi kalau ibaratkan tadi bisa 600 juta, bisa jadi kalau itu memang berlangsung dalam beberapa atau dalam sesaat itu ya. Tetapi kalau itu dikatakan beberapa tahun mungkin ke belakang, maybe bisa jadi itu terjadi begitu. Tetapi kalau itu sekarang gini, pemusnahan barang bukti ada aturannya loh, pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Yang mengatur pasal 90 mengatakan bahwa ada 3 hari waktu untuk bisa memisahkan untuk jadikan sampel apakah ini benar narkotika atau bukan. Kemudian baru diajukan kepada kejaksaan untuk minta penetapan status barang bukti ini. Itu 7 hari di kejaksaan itu.
kemudian setelah itu keluar dari kejaksaan, serahkan penyidik, ada waktu 7 hari kepada penyidik untuk bisa melaksanakan pemusnahan. Ya toh, bisa kalau misalnya masih kurang bisa ditambah satu kali 7 hari lagi. Berarti jumlahnya 24 hari. Ini berapa hari ini yang dimusnahkan ini? Ya, itu yang dibutuhkan untuk memusnahkan 214 ton itu. Atau katakanlah misalnya kemarin itu katanya hanya 2,1 ton. Ya. Itu masih itu 2,1 atau 214 juta. 214 ton. Yang mana ini? Apakah memang sudah dimusnahkan yang dulu-dulu, kemudian lalu disatukan sekarang lalu dihitung 214 ton, atau yang mana ini? Sebab kemarin ternyata yang dimusnahkan itu hanya 2,1 ton. Itu. Jadi artinya kita masih perlu memperjelas ini. Ya, memperjelas ini. Namun demikian, tadi berkenaan dengan kehadiran Bapak Presiden, bagi saya ini, saya jujur Pak Presiden, saya terima kasih banyak Bapak bisa hadir dalam pemusnahan, karena baru pertama kali seorang kepala negara, kepala pemerintahan, Pak Presiden Prabowo hadir langsung memasukkan dalam mesin penghancuran itu, pemusnahan barang bukti itu. Sejarah baru ini. Dan beliau sudah menyatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia harus pelototin itu narkoba. Senang sekali saya. Kalau semua elemen bangsa ini mau memberikan perhatian, mau memberikan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini. Itu pernah diucapkan oleh Bapak SBY juga pada saat beliau menjadi presiden. Itu kalimatnya pendek. Nation in arms. Seluruh elemen bangsa ini harus ngangkat senjata. Senjata itu kode-kode. Bisa senjata dengan senjata yang diproduksi oleh Pindad dengan hukuman mati ya, yang sering jadi kontroversi itu ya. Tapi juga senjata yang paling utama senjata mental dan senjata intelektual. Gitu baik. Bang Aristo, angkanya sudah fantastis. Perhatian Presiden sudah luar biasa. Bahkan kata Pak Togar ini sejarah nih Presiden hadir langsung. Nah, dengan kehadiran Presiden ini, menurut Bang Aristo, secara kedudukan hukum juga cukup membuat ketar-ketir kartel-kartel pemain bisnis narkotika ini di luar sana? Kalau pertanyaannya membuat ketar-ketir, ya mungkin ada impact-nya, tapi impact-nya seberapa jauh saya tidak tahu karena harus diukur. Tapi betul tadi kata Pak Togar, ini kan pertama kali ya Presiden itu datang ke pemberantasan barang bukti narkoba. Walaupun Pak Togar juga tadi menyoroti metodenya sebenarnya, bagaimana sih metode perhitungannya, juga menyoroti kegagalan. Nah ini menarik juga ya, karena ada catatan kaki juga sebenarnya di situ, ya. Tadi Pak Togar sudah menyampaikan catatan kakinya tadi tentang metodenya. Kalau catatan kaki saya yang pertama adalah, ya ini selebrasi yang baik, ya, betul. Dan saya lihat juga rasanya kalau kita komparasi ini respon, ya, polisi mau unjuk gigi setelah sebelumnya, ya. Saya diundang di sini juga membahas Kejaksaan Agung yang ditumpukan uang, kali ini tumpukan narkoba. Artinya nih kompetisi yang positif sehat, antara para penegak hukum. Antara penegak hukum. Nah, tugasnya Bang Habib nanti memastikan kompetisi ini selalu nanti positif seperti ini sehingga bisa dilihat oleh rakyat kebanyakan. Itu yang pertama. Nah, catatan kaki yang kedua berhubungan dengan kegagalan tadi Pak Togar, ya ada masuk akalnya Pak Togar mengatakan, loh kok itu bisa masuk Indonesia sebanyak itu. Nah, catatan kaki itu kan kemudian melihat apakah di balik panggung depan selebrasi ini ada panggung belakang struktural yang sebenarnya harus diperbaiki. Ya, misalnya aparat penegak hukumnya, bagaimana pengawasannya, dan yang terakhir tadi yang dibilang Bang Habib soal prison overcrowding itu, lapas yang terlalu banyak itu. Dan lapas yang terlalu banyak itu, ini kan panggung belakang nih, lapas terlalu banyak itu komparasinya sebenarnya lebih banyak pengguna daripada bandarnya. Nah ini persoalan lagi, catatan bagaimana kaki kemudian hukum yang terakhir. di Indonesia men-treatment mengenai siapa pengedar dan siapa pengguna. Betul. Karena hubungannya dengan tadi overcapacity Karena overcapacity ini sudah berlangsung lama, bahkan sebelum Bang Habib ada di Komisi 3 itu sudah terjadi dan sudah banyak yang berteriak bahwa ini harus ada perubahan. Nah di balik panggung depan tadi, ketegasan pemberantasan tadi, ya menyimpan catatan-catatan kaki yang di balik panggung belakang. Tapi di atas semua itu, ya ini sebuah prestasi. Presiden datang, ini sebuah sinyal. Tapi kalau pertanyaannya Mbak Ken, apakah membuat bandar takut atau kartel takut? Ya pasti ada impact-nya. Tapi apa impact-nya dalam itu saya nggak tahu. Karena Pak Prabowo sendiri bilang atau teknologi semakin canggih. Produk hukumnya gitu. Silakan Bang Habib. Jadi gini, pemberantasan mengatasi narkoba ini tentu kita tidak bisa mengandalkan satu institusi secara parsial. Polisi ini kan bagian penindakan. Bagian dar-der-dor lah. Ya kan, kalau Amerika itu punya konsep Meksiko war on drugs, ya. Nah, tapi kita juga sudah melakukan studi ke beberapa negara. Saya periode lalu ya kan, soal narkoba ini
memang ada tren soal bagaimana mensikapinya. Nah, itu adalah ke arah rehabilitasi. Ya. Di banyak negara yang paling berhasil itu Portugal. Diikuti sekarang Amerika Serikat ngikutin Portugal, kemudian beberapa banyak negara Eropa mengikuti Portugal yang sukses dengan rehabilitasi. Ketika rehabilitasi berhasil, maka demand-nya turun. Ketika demand-nya turun, maka transaksinya pun otomatis mengecil. Kurang lebih gambaran kerjanya itu begitu. Nah, ini yang kita harus bijaksana. Kita apresiasi institusi Polri yang secara parsial mengungkap tadi kan, ada barang bukti, ada sekian kasus, segala macam. Soal akuntabilitas nanti kita lihat bareng-bareng ya kan ya. Tapi dalam konteks mengatasi ini kita perlu diskusi bareng-bareng nih. Apakah kita tetap pada konsep war on drugs yang tendensinya ada dar der dor begitu saja, atau ke arah rehabilitasi, Mbak Ken. Nah, rehabilitasi ini menarik. Karena kalau di Portugal itu leading sektornya bukan aparat penegak hukum kalau rehabilitasi ini, kayak Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan, ya. Jadi tinggal biaya memang sangat besar di sana itu dari ini, Pak, dari kasino-kasino itu keuntungannya sebagian besar ya, dipakai untuk rehabilitasi ini. Nah, kita mau cari best practices di mana di negara-negara itu, tapi menurut saya ya nggak akan ada habisnya ya kita memberantas narkoba dalam konteks menegakkan hukum ini tanpa kita membenahi sektor rehabilitasi. Selagi demandnya besar, orang yang mau beli banyak dan segala macam, karena kan nggak direhabkan ya, rehabilitasi nggak maksimal, maka keinginan orang untuk mengambil keuntungan ekonomi dari situ pasti besar, sampai bikin kapal selam dan lain sebagainya. Ini yang sekarang sama-sama kita godok. Ini DPR ini akan menggodok undang-undang narkoba ini di masa sidang berikutnya. Nah, ini menarik nih, di segmen selanjutnya sudah diawali oleh Bang Habib soal melihat bagaimana penegakan hukum di Indonesia, termasuk upaya rehabilitasi yang harus cukup diperhitungkan. Tapi dibahasnya nanti lebih lengkap di segmen berikutnya ya, Bapak-bapak. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Ya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk melawan narkoba secara total. Pak Togar, tadi sudah dimulai oleh Bang Habib bicara soal bagaimana penegakan hukum dari kasus narkoba di Indonesia. Apalagi kita bicara soal treatment terhadap siapa yang menjadi pengedar dan siapa yang kemudian menjadi pengguna. Menurut Pak Togar, sudah tepat yang berlangsung di Indonesia? Ya, masih perlu perbaikan lah ya. Masih perbaikan. Artinya upaya dari Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Narkotika Barreskrim Polri, ya mereka sudah berupaya banget lah ya. Ya itu. Tetapi sebetulnya di sini kan masih harus kita lihat ya. Jadi jumlah penyalahgunaan, jumlah kasus narkotika itu, kasus mana itu? Apakah bandar atau juga termasuk penyalahguna? Sementara menurut Undang-Undang Nomor 35, seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, itu sebetulnya penyalahguna itu bukan termasuk kasus. Pelaku tindak pidana narkotika itu. Dia korban dia. Korban yang mesti diselamatkan. Dan perlakuan dia itu ada khusus di pasal 54, di pasal 103, di pasal 127. Sebetulnya mana yang harus didahulukan, Pak Togar? Rehabilitasi tadi seperti yang disampaikan Bang Habib, atau seperti apa? Penindakan hukum langsung? Bukan, gini, itu kan ada tim asesmen terpadu, TAT, yang diawali oleh para dokter, kemudian lalu jaksa, ada polisi, terus ada Badan Narkotika Nasional. Itu kan, jadi mereka itu bergerak dalam dua hal, yaitu terapi medis dan pandangan secara hukum. Kalau misalnya dia itu benar-benar ternyata adalah penyalahguna, itu harus wajib hukumnya direhabilitasi. Wajib hukumnya itu pasal 554 itu. Nah, kalau dia misalnya terlibat dua, satu dia memang juga penyalahguna, tapi juga sekaligus juga pengedar, kan bisa terjadi. Nah, pengedar ini mesti ditangani secara hukum ini. Harus. Gitu. Tetapi tetap dia wajib untuk rehabilitasi. Tetap wajib hukumnya itu. Pasal 103 itu wajib menganggap begitu. Terbukti atau tidak terbukti, tetap dia wajib direhabilitasi. Nah,
Oleh karena itu saya mau mengatakan bahwa di dalam perjuangan atau dalam gerak operasionalisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Narkotika Nasional dan Polri, itu mereka itu harus bergerak di antara to prevent is better than to cure. Prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, jadi jangan kita melihat kasus-kasus narkotika ini harus dari wah mesti tindak, tangkap. Jangan begitu. Sekali lagi saya katakan, penyalahgunaan narkotika itu orang sakit yang mesti disembuhkan. Oleh karena itu, upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional harus mencegah. Saya katakan tadi ada 3 macam pencegahan itu. Primary prevention itu mencegah agar orang jangan sampai yang belum kena menyalahgunakan jangan sampai menyalahgunakan. Itu primary. Yang secondary, orang yang sudah coba-coba jangan sampai keterusan. Itu secondary prevention. Nah, kalau tertiary prevention adalah orang yang sudah pecandu harus bisa disembuhkan. Baik. Nah, oleh karena itu kalau semua itu dalam hal pencegahan itu semua pencegahan itu. Semuanya pencegahan. Jadi bukan hanya pencegahan itu termasuk kan advokasi, penyuluhan, segala macam pelatihan. Baik Pak Togar. Nah, Bang Aristo, ini kalau kita mengkaji atau melihat ulang bagaimana kedudukan atau aturan hukum di Indonesia dalam kasus narkotika, seperti apa Bang Aristo kajiannya? Ketika juga harus membedakan mana pengedar, mana pengguna, seperti apa treatment hukumnya juga? Jadi persoalan seperti prison overcrowding atau lapas yang ramai itu kan akibatnya. Sebabnya apa? Sebab faktor dominannya yang pertama adalah desain hukumnya dulu kita lihat. Undang-undang narkotika. Undang-undang narkotika itu ya struktur pasalnya itu seperti keranjang yang besar. Artinya apa? Pengguna gampang sekali diklasifikasikan sebagai pengedar. Karena unsurnya banyak. Misalnya menyediakan, memiliki, menguasai. Jadi banyak sekali itu unsur-unsurnya. Nah, sehingga desain ini memberikan ruang eksploitasi yang besar. Bagi siapa? Bagi aparat penegak hukum yang melakukannya. Makanya itu turun kepada faktor kedua. Makanya karena desain hukumnya, kerentanan eksploitasi ini terjadi. Makanya kita dengar misalnya, kita pernah diskusi bagaimana seorang Kapolda menjual barang bukti narkoba. Dan kita sering dengar seperti itu. Kita sering dengar kasus peredaran di dalam lapas. Pemerasan, peredaran dalam lapas. Dalam lapas beda lagi, karena itu sudah di ujung. Ini saya bicara di depan dulu. Nah, ini terjadi eksploitasi. Itu ya kedua. Nah, yang ketiga, penegakannya lagi soal rehabilitasi tadi Pak Togar. Kadang-kadang rehabilitasi itu tadi Pak Togar bicara soal tim asesmen terpadu. Itu aksesnya itu nggak rata. Di daerah-daerah susah mendapatkan akses tim asesmen terpadu. Itu yang pertama. Yang kedua, rehabilitasi itu diputuskan melalui proses pemidanaan. Artinya ada dakwaan, ada putusan pengadilan. Jadi diputuskan orang rehabilitasi itu sidang dulu, tidak langsung. Nah, ini membuat pertama selain traumatik bagi penggunanya, yang kedua ada tendensi menghukum orang kalau sudah disidang. Jadi rehabilitasi itu dianggap sebagai hukuman, bukan sebagai proses pemidanaan, bukan yang tadi Bang Habib bilang sebagai persoalan kesehatan rehabilitasi ini. Jadi paradigmanya tuh masih ke sana. Jadi no wonder kalau begitu ya terjadilah persoalan-persoalan prison overcrowding. Inilah tadi saya bilang catatan kakinya. Panggung depannya kita lihat tadi seremonial tadi, itu panggung depan. Tapi di belakang ternyata masih banyak persoalan-persoalan yang struktural. Saya bilang ini struktural. Kalau struktural itu artinya multifaktor dan ada desain yang fundamental yang menyebabkan terjadinya gejala-gejala tadi itu. Gejala misalnya narkoba masuk banyak, gejala lapas prison overcrowding, kebanyakan orang, gejala pengguna itu rentan untuk dihukum, gejala pengguna berulang menjadi naik kelas menjadi pengedar. Nah, karena desain hukumnya tadi. Makanya saya senang tadi Bang Habib bilang DPR sedang dalam proses untuk merubah itu dan mudah-mudahan dan pasti Bang Habib tahu targetnya bahwa struktur pasal dalam undang-undang narkotika itu seperti keranjang yang besar, jadi gampang sekali mau masukin. Karena unsurnya tuh mencakup semua, gampang untuk menggeser pengguna jadi pengedar, pengedar jadi pengguna itu karena pasalnya disediakan. Karena pasalnya disediakan banyak, enak penegak hukumnya tuh fleksibel milihnya. Saya mau yang ini saya mau yang ini Disitulah terjadi ruang tawar-menawar. Nah, itu dia. Nah, gimana nih laporannya Bang Habib dari DPR yang tadi sudah mulai menggodok, progresnya seperti apa? Targetnya seperti apa juga? Ya, kita juga terus belanja ini ya, apa namanya, informasi seperti ini ya, belanja masalah juga keliling. Setiap kunker tuh kita masukin tema soal narkoba. Kita kan ada kunker reses, setiap reses kita kunker, ada kunker spesifik ya ke berbagai daerah, kita selalu belanja masalah lah.
ya. Itu yang paling penting dalam perumusan undang-undang sebetulnya, karena memang harus agak lama kita belanja masalahnya ini supaya benar-benar bisa terpotret apa yang diperlukan. Kalau saya sepintas nih ya, kita ini kan belum punya konsep yang betul-betul jelas soal rehabilitasi. Rehabilitasi ini masih sisipan daripada undang-undang narkoba. Proses Iya kan ya, penindakan. hanya bagian kecil. penindakan. Ya, hanya bagian kecil. Padahal rehabilitasi menurut saya haruslah kita anggap sesuatu hal yang besar. Karena kegiatannya besar, melibatkan banyak orang, dan pasti pendanaannya juga besar sekali nih. Rehabilitasi sekarang ini kan pembiayaannya kan seperti apa konsepnya gitu loh. Kalau mau biaya sendiri ada, tapi mahal, ya kan ya. Lalu kalau yang oleh negara kita gimana? Apa namanya, lembaga-lembaga rehabilitasinya itu akuntabilitasnya seperti apa? Yang kita harus bikin aturan yang detail, lengkap dan jelas soal ini. Sehingga kalau kita mau, kan kita bikin undang-undang itu bukan hanya mau-maunya kita, tapi siap konsekuensinya apa. Oke, mau rehabilitasi ya nih, semua sepakat. Konsekuensinya apa? Kita harus siap sumber daya untuk rehabilitasi ini. Ya duitnya, ya manusianya, ya apa namanya, sumber daya lainnya ya, kelengkapannya dan lain sebagainya. Itu yang harus kita siapkan. Menurut saya seperti itu ya, baru kita bisa pilih dengan benar nih, oke lah trennya kita ke arah rehabilitasi. Ya. Nah, kesiapannya sejauh ini yang ditangkap oleh DPR gimana, Bang? Itu dia yang saya belum, jangankan kesiapan. Atau badan yang konsep harus... kita soal rehabilitasi ini saja Belum menurut jelas. saya masih abstrak ya, sampai saat ini ya. Ini bukan kesalahan salah satu institusi, bukan, ini kesalahan kita semua. Kita belum punya gambaran yang jelas tuh maunya seperti apa sih rehabilitasi kita ini. Kalau di negara-negara yang sudah selesai ya tahapan itu, sudah jelas sampai pendanaannya, ya kan, aturan mainnya nih. Sekali semua orang yang terpapar wajib rehabilitasi, ya kan ya, ditanggung oleh negara. Kalau yang kedua bayar sendiri, ya. Pendanaannya itu nggak kecil, Pak. Pendanaannya gede sekali gitu loh. Dari mana, gitu kan ya? Sumbernya dari mana? Pendanaan rehabilitasi kita juga harus pikirkan gitu. Oke, Pak Togar, mungkin menyumbang pemikiran bicara mengenai konsep rehabilitasi atau mungkin kasus-kasus di negara lain yang bisa kita jadikan contoh sehingga konsep dari rehabilitasi yang diharapkan tadi bisa terwujud juga di Indonesia. Sekarang ini jumlah pusat-pusat terapi rehabilitasi yang kita punya sangat terbatas. Mungkin barangkali 16 ya, hanya 16. Maunya kita karena peredaran narkotika ini sudah sampai ke desa-desa, ya, harusnya pusat-pusat terapi rehabilitasi yang kita miliki ini sudah sampai harus ke kabupaten, kabupaten, bahkan kalau bisa kecamatan, kalau bisa. Karena nyatanya begitu, faktanya begitu kan. Oleh karena itu saya pikir bolehlah rehabilitasi agar mereka sembuh kembali, karena mereka anak-anak itu punya hak untuk hidup, punya hak masa depan, punya hak untuk bisa hidup layak, punya hak peroleh pendidikan. Itu kan dijamin oleh Konstitusi Dasar Negara kita pasal 27. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ingin katakan, saya masih lebih tertarik untuk lebih menekankan pada upaya pencegahan. Kenapa? Upaya pencegahan memang tidak populer, hasilnya itu jangka jauh, ya, jangka jauh itu. Kalau law enforcement represif itu memang kelihatan sih langsung mengundang gugap gembira kayak ini lah pemusnahan barang bukti kemarin kan, langsung seperti itu. Terus kelihatan di jaringannya bagaimana, siapa ininya, apa bandarnya siapa, itu menarik perhatian bagi para, termasuk Mbak Ken, menarik perhatian media itu. tentunya. Kalau pencegahan itu kurang ya. Nah, sementara dalam tahap-tahap criminal justice system penanganan perkara kasus pidana ini semua mengandung kerawanan-kerawanan nih. Dari mulai sejak dari tangan, mohon maaf karena saya bangga dengan polisi, tapi pada saat tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap persidangan sampai ke lapas ini mengandung kerawanan semuanya. Cuma kerawanan nih. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, lebih bagus kita lebih meningkatkan daya tangkal, daya tolak. Juga semua warga negara Indonesia mengatakan say no to drugs. Tidak ada narkotika, kita hidup bebas narkotika. Akhirnya kalau semua mengatakan begitu, itu kan lebih sedap kan itu kan, biaya juga lebih ringan itu ya daripada kita itu loh. Jadi artinya oleh karena sekali lagi saya ingin menekankan, kita
saya bukan mengabaikan soal upaya-upaya pencegahan seperti di masalah hukum. Saya tidak mengabaikan itu. Pencegahan, penindakan, bahkan sebetulnya ini satu hal yang perlu saya ingin katakan pada kesempatan ini. Kenapa sih eksekusi mati kok ditunda-tunda terus? Oke. Kan hukuman mati kita masih ada, di hukum positif kita masih ada hukuman mati. Belum hapus loh, jangan jadikan macan-macan di atas kertas itu. The black letter law, ya. Jangan sampai itu hanya hukum, kata ahli hukum itu, David Turbeck itu. Jadi jangan sampai hukum itu hanya macan-macan di atas kertas. Kalau memang masih ada hukuman mati, coba laksanakan itu. Insya Allah itu bisa menimbulkan deterrent effect. Oke. Untuk memberikan, para bandar. memberikan efek ketakutan menggetarkan, juga. efek menakutkan itu loh. Itu perlu menggetarkan. itu. Ya. Oke, baik, kita mungkin juga bisa tanya ke Bang Aristo nih tadi soal hukuman mati nih. Gimana nih eksekusi hukuman mati yang menimbulkan pro kontra juga Bang di masyarakat ketika bicara kasus narkoba? Ya, hukuman mati rasanya logikanya di sistem Indonesia ini sudah mulai terdegradasi lah sekarang ya. Misalnya KUHP baru yang baru ditetapkan Bang Habib kan mengatakan orang yang dihukum mati ada masa percobaannya selama 10 tahun supaya bisa dirubah seumur hidup. Ini trennya sudah ke arah sana. Misalnya kita lihat pemerintah juga memulangkan tuh, misalnya ada kemarin yang dari Prancis ya dipulangkan, kemudian dari Filipina dipulangkan. Jadi soal hukuman mati ini sudah terdegradasi dan secara global juga hukuman mati itu sudah mulai kehilangan legitimasinya. Kenapa? Karena hukuman mati boleh saja dia menjadi satu deterrent effect, betul Pak, konsekuensinya. Tetapi metode melakukan eksekusinya itu kadang-kadang bisa lebih kejam daripada hukuman mati itu sendiri. Misalnya, kayak yang dari Prancis itu berapa belas tahun dia tunggu ya sebelum dieksekusi mati. Nah itu yang dikritik. Bagaimana mengeksekusi hukuman mati, tapi metodenya sendiri itu lebih kejam daripada hukuman mati. Makanya itulah alasannya mulai kehilangan legitimasi. Bukan hanya di Indonesia, ini tren global, Pak. Harusnya, iya silakan Pak. Ya, harusnya begitu diinkrah dia hukuman mati, laksanakan segera, jangan ditunda-tunda dong. Oke. Ya bolak-balik seperti tadi itu, 14 tahun ditahan di sini, dan dihukum mati ya. Akhirnya barangkali mati sendiri dia. Oke, nah itu balik lagi tadi ke metodenya gimana Bang Aristo? Iya tadi saya bilang metodenya. Jadi hukuman mati alat justifikasinya ada mungkin karena crime-nya itu lebih besar daripada hukumannya. Nggak ada lagi hukuman yang bisa ditimpakan karena crime-nya begitu besar. Tetapi tidak ada metode yang baik untuk memastikan hukuman mati itu berjalan dengan baik. Itulah alasan utama saya punya pendapat kenapa hukuman mati itu legitimasinya sekarang mulai terdegradasi. Terbukti misalnya KUHP kita sudah ada perubahan paradigma. Silakan Bang Habib. Ya, saya banyak negara, duta besar negara Belanda, Australia, Inggris ketemu saya mempertanyakan hukuman mati. Saya bilang hukuman mati secara de jure masih ada di kita di Indonesia ya kan, tapi secara de facto sebenarnya sudah sulit karena ada 10 tahun itu. Saya pribadi terlepas dari produk yang sudah kita sahkan itu ya, saya punya pendapat sendiri bahwa saya boleh menolak hukuman mati dalam konteks umum, tapi kalau untuk narkoba ini Habibur Rahman setuju sekali gitu loh. Ya kan, hukuman mati. Kenapa? Ya kan? Kenapa? Kita benar-benar tahu lah ya, ini hukum itu kan nggak harus hitam 100% atau putih, nggak begitu Pak. Dalam teori hukum Pak. Nggak yang ini 100% benar, nggak ini yang 100% salah, enggak Pak. Tetap perlu deterrent effect, perlu efek jerah, perlu efek menggetarkan, tetap perlu. Ada teori baru betul bahwa kita harus lebih human dan lain sebagainya, itu benar. Tapi nggak semua tindak pidana perlu bisa disamaratakan. Dan tidak untuk kasus narkoba. Untuk narkoba, untuk kejahatan seksual terhadap anak. Ya, ini Habibur Rahman ini pelopornya hukuman mati kalau mau disebut gitu. Iya kan ya? Karena memang ini sudah benar-benar ini tidak bisa ditoleransi lagi, zero tolerance. Oke, menarik nih kita membahas bagaimana kemudian pilihan-pilihan hukuman yang bisa digunakan untuk menindak bagaimana kasus-kasus narkoba, termasuk juga melihat modus-modus yang disampaikan oleh Presiden Prabowo menggunakan kapal selam bahkan dalam transaksi kasus narkoba. Seperti apa, kami hadirkan pembahasannya untuk Anda sesaat lagi.
Baik, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini pemirsa untuk melihat juga bagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk secara total melawan narkoba di Indonesia. Bang Aristo menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Togar. Oke, daya tangkal yang harus diutamakan. Tapi criminal justice systemnya ini nampaknya juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan betul sehingga mempersempit ruang-ruang atau celah-celah seperti yang disampaikan Bang Aristo tadi. Ya itu yang saya bilang, struktural. Kalau kita bicara sistem itu kan struktural. Mulai dari desain hukumnya tadi yang pertama, kemudian bagaimana hukum itu menyediakan ruang yang besar untuk manuver ya. Kadang-kadang nih manuvernya nih bisa eksploitasi, menuju ke eksploitasi kewenangan, misalnya memeras orang, kemudian tukar-tukar pasal ya, kemudian menjual barang bukti. Karena hukumnya kan menyediakan untuk itu. Hukum criminal justice system seperti yang dikatakan Pak Togar itu memanjakan aparat kita. Ya, baik dari hukum materialnya, undang-undang narkotikanya, juga dengan hukum acaranya yang lagi mau dirubah Bang Habib ini memanjakan aparatnya. Jadi aparat itu fleksibel gitu loh, dimanjakan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, persoalan struktural ini timbullah akibat-akibat atau gejala-gejala tadi, ya, prison overcrowding misalnya, ya, tadi gejala-gejala koruptif itu karena sistemnya membuka ruang untuk itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua soal rehabilitasi ya, tadi Bang Habib juga menjelaskan ya soal rehabilitasi di Portugal ya. Persoalan besarnya itu ya, Bang Habib bilang tadi abstrak ya, betul abstrak karena persoalan besarnya itu adalah paradigma. Paradigma di Indonesia melihat proses pengguna ini narkoba nih ya, itu adalah persoalan kriminal, bukan persoalan kesehatan. Makanya tadi Bang Habib mengatakan Portugal ke Kementerian Kesehatan. Nah itu paradigmanya beda, Kementerian Kesehatan. Tetapi ada tantangan besar dalam merubah paradigma ini. Ya, menurut saya tantangan pertama adalah kekuasaan yang tadi begitu besar, manuver yang begitu besar, ya, paradigma kepemidanaan ini, ya, ini kalau dirubah maka ada yang banyak yang tidak nyaman, yang biasanya enak nakap-nakapin orang, ya, tukar menukar, ketika dirubah paradigmanya dia kehilangan kekuasaan itu resistennya tinggi, itu yang pertama. Yang kedua, persoalan moral. Apa maksudnya persoalan moral? Jadi persoalan moral ini mendukung paradigma pemidanaan. Karena kita melihat orang pakai narkoba ini jahat banget ya. Ini memang kriminal nih orang pakai narkoba. Itu stigma yang sudah dibangun lama sekali. Ya, sudah dibangun lama sekali. Mulai dari Undang-Undang Narkotika pertama kita tahun 60, kita mengadopsi itu dari UN Convention sebenarnya. Sebenarnya kita copy paste itu. Jadi paradigma orang pakai narkoba ini jahat sekali itu dimulai dari UN. UN itu dimulai dari Amerika. Amerika, terminologi war on drugs tadi itu kan dari Amerika, zamannya Nixon. Nah, oleh karena itu paradigma orang pakai narkoba itu nih orang jahat yang pantas dipenjara itu udah diinternalisasi oleh masyarakat puluhan tahun. Ya, menggeser ini bahwa pengguna narkoba ini menjadi persoalan kesehatan, persoalannya, tantangannya, lapisannya besar. Ya. Saya kasih contoh, misalnya ilustrasi di Mahkamah Konstitusi, pada waktu uji materi tentang ganja untuk kesehatan, ada satu komentar Hakim Mahkamah Konstitusi bilang gini, udahlah, emang nggak ada obat lain untuk narkolepsi, janganlah pakai obat yang kontroversial. Intinya dia bilang begitu. Karena Indonesia belum siap untuk perubahan itu, untuk perubahan paradigma itu yang lebih besar. Menurut saya tantangannya masih sangat besar. Oleh karena itu, no wonder paradigma pemidanaan itu mendominasi. Gitu. Pak Togar, begitukah Indonesia nampaknya belum cukup siap untuk mengubah dari paradigma pemidanaan ke paradigma kesehatan? Padahal mungkin itu yang seharusnya tadi diutamakan kan? Iya sih, tapi sebetulnya saya katakan ulang kembali ya, mengenai masalah ini, masalah kecenderungan kita untuk berpikir lebih lembek gitu ya. Coba contoh, ada ide waktu itu, nggak tahu sekarang masih terus nggak itu, mudah-mudahan kami sudah bersuara terus, pembudidayaan ganja. Padahal jelas ganja itu kan golongan 1 itu, sangat berbahaya itu kalau dipakai. Tapi ada alasan bahwa itu ada kegunaannya, ada ini segala macam. Kratom, kemarin kan sudah jadi diekspor apa tidak itu? Itu juga sangat berbahaya, golongan 1 itu. Tapi toh ada ide untuk membudidayakan kratom karena untuk kepentingan duit. Apakah negara ini sudah bangkrut banget sih? Apakah kok harus hal-hal yang membahayakan masyarakat kok mesti harus kita kembangkan? Kok nggak memikirkan keselamatan bangsa ini ke depan? Itu contoh ya. Jadi saya ingin sarankan pada kesempatan ini, semua elemen bangsa ini bersatu padu deh.
Jangan ego sektoral, jangan mikirkan diri sendiri. Karena masih ada Bang, ego Wala sektoral itu. ilaha illallah, masih lah, Oke. masih lah. Jadi contoh ya, saya katakan saya buka aja di sini. Ada kesepakatan 7 lembaga tentang penataan TAT, Tim Asesmen Terpadu. Anak ono ada 11 kesepakatan itu. Apa yang terjadi? Masing-masing kepala lembaga ini yang sudah tanda tangan di kesepakatan itu, bikin lagi produk lain yang malah tidak mendukung. Jadi di depan sudah sepaham, tapi kemudian ya implementasinya tidak sepaham. Itu contoh itu. Jadi kita dalam memerangi ini, kalau kita memang sepakat bahwa negeri ini harus bebas, kan katanya kan kita tahun 2030 sampai 2035 kan sudah puncaknya bonus demografi, di mana di situ akan lebih penekanannya pada kualitas sumber daya manusia untuk menyongsong 2045. Ya. Mari dong sebahasa dong, sepakat dong, jangan lagi istilahnya kalau bahasa Sundanya aing-aingan gitu. Oke, baik. Nah ini DPR kayaknya tugasnya nih untuk bisa ikut mengawasi dan tadi menyuarakan satu nafas yang sama. Bang Habib gimana juga menjawab tantangan yang tadi disampaikan oleh Bang Aristo sebagai penutup mungkin Bang Habib. Ya kan kita balik-balik ke regulasi ya. Ini kan kita bikin yang paling dasar nih KUHP sekarang. Ya, KUHP ini adalah aturan yang mengatur antara negara dengan warga negara. Yang tadi disebut Pak Togar tadi saling bersaing itu kan negara semua. Ya, aparatur negara. Ya, padahal kita ini harus bicara negara dengan warga negara yang berhadapan dengan hukum ini. Makanya kita mau atur bagaimana negara ini yang saling bersaing ini bisa diawasi lebih kuat oleh warga negara di KUHP yang baru ini dengan penguatan peran advokat dan hak-hak tersangka. Nah, ini kita itu yang paling dasar, nanti undang-undang narkoba dan lain sebagainya menyusul dari situ. Jadi dari regulasi menurut saya kita bisa mulai itu. Jadi wajar di setiap bidang ada institusi saling bersaing itu wajar, tapi regulasinya yang harus kita benahi. Oke, regulasi dibenahi sehingga setiap aparat penegak hukum yang coba bersaing ini di ranah yang positif ya. On the track sejauh ini ya. Kita tunggu supaya itu dia, supaya semangatnya sama untuk betul-betul bagaimana melaksanakan yang menjadi instruksi Presiden Prabowo secara total melawan narkoba untuk Indonesia. Terima kasih Pak Togar, terima kasih Bang Habib, terima kasih juga Bang Aristo untuk perbincangan yang luar biasa malam hari ini. Dan usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam juga masih akan menghadirkan informasi untuk Anda, di mana ini sungguh mengkhawatirkan, diduga kerap menerima perundungan, 2 pelajar diduga mengakhiri hidupnya. Sesaat lagi kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Ada kembali bersama kami pemirsa. Diduga kerap menerima perundungan, seorang pelajar diduga mengakhiri hidupnya di ruangan kelas SMP Negeri 7 Sawah Lunto, Sumatera Barat. Dampak dari perundungan juga menyebabkan seorang siswi Madrasah Sanawiyah di Sukabumi, Jawa Barat nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Dunia pendidikan di tanah air berduka. Seorang pelajar berinisial BE yang berusia 15 tahun ditemukan tergeletak tidak bernyawa, masih dengan memakai seragam sekolah lengkap di dalam ruangan kelasnya di SMP Negeri 7 Sawah Lunto, Sumatera Barat. Usai ditemukan, korban langsung dibawa ke RSUD Sawah Lunto untuk autopsi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Hingga saat ini, Polsek Barangin dan Satreskrim Polres Sawah Lunto masih melakukan penyelidikan guna mengungkap alasan korban melakukan aksi nekatnya. Pihak sekolah sendiri membantah adanya kasus perundungan yang menimpa korban. Suasana duka menyelimuti rumah siswi Madrasah Sanawiyah berinisial AK. Remaja putri yang masih berusia 14 tahun ini ditemukan tewas gantung diri di rumahnya di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggalkan secarik surat yang berisi keluh kesah dan perasaannya yang kerap tersakiti oleh perkataan dan sikap teman-temannya di kelas. Korban juga menulis bahwa dirinya berkeinginan untuk pindah sekolah karena tidak tahan dengan suasana kelas yang tidak nyaman. Meski terdapat indikasi kuat perundungan dari tulisan tangan yang ditinggalkan korban, pihak sekolah membantah adanya perundungan terhadap korban. Pihak sekolah menyebut korban sebagai siswi berprestasi dan aktif di berbagai kegiatan sekolah. Yang kehilangan bukan hanya keluarga, tapi kami juga yang besar. Karena anak itu anak yang berprestasi
anak yang punya talenta dan aktif di madrasah ini. Dia itu aktif pramuka, bahkan pramukanya pramuka Garuda, pramuka yang dapat penghargaan dari Pak Bupati gitu kan. Dia bukan pramuka kaleng-kaleng. Aktif, bahkan dia itu di kelas sekarang menjadi koordinator MBG. Kami kan di sekolah kan bertindak sesuai dengan indikasi atau gejala. Ketika gejalanya normal dan aman-aman saja, ya berarti tidak masalah. Ketika ada anak, apapun yang indikasi, mohon maaf, ada penyimpangan, tidak kita biarkan. Selalu kita kita tindak lanjut dengan tindakan dan preventif. Pihak keluarga korban sudah melaporkan peristiwa ini ke polisi dan ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sukabumi. Dari Sawalunto, Sumatera Barat dan Sukabumi, Jawa Barat, Penny Roska, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Pemirsa, jumlah motor mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite terus bertambah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kondisi seperti ini terpantau di bengkel resmi yang berada di Jalan Sunan Kalijogo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sejak 24 Oktober, puluhan pelanggan datang untuk memperbaiki motornya yang rusak. Keluhan yang dialami pun nyaris sama. Mesin kendaraan tiba-tiba tersendat dan mati setelah mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU wilayah setempat. Bahkan sejumlah kendaraan yang masih tergolong baru dan belum mencapai jarak tempuh 1000 km pun mengalami hal yang sama. Setelah dilakukan pengecekan oleh mekanik, hampir seluruh motor ini mengalami kerusakan pada busi motor. Hal ini disebabkan pembakaran yang menyebar. Meski sudah diganti busi baru, beberapa motor ini kembali mengalami masalah yang sama, tapi saat BBM motor dikuras dan diganti BBM jenis Pertamax, motor kembali normal dan tidak ada keluhan kembali. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pengecekan langsung BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU di Kabupaten Malang. Langkah Menteri ESDM ini untuk menjawab keluhan sejumlah pemilik kendaraan bermotor yang mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite. Pengecekan oleh Menteri ESDM ini juga didampingi sejumlah petugas Lemigas, pejabat Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara atau Jatim Balinus. Sambil melihat langsung uji kualitas, Bahlil juga sempat berbincang dengan petugas SPBU terkait pengiriman BBM di SPBU tersebut. Usai melakukan pengecekan, Bahlil menyebutkan Pertalite di SPBU ini tergolong aman dan tidak ditemukan adanya kejanggalan ataupun kandungan bahan lain yang berbahaya. Menteri ESDM juga meminta kepada pihak Pertamina untuk tidak main-main terkait penyaluran BBM subsidi. Dan sekarang saya mengecek untuk menindaklanjuti beberapa informasi yang saya harus mengecek kebenarannya. Dan di sini saya pikir clear karena dari Lemigas, kemudian dari Dirjen Migas, ada Dirut daripada Patraniaga Pertamina yang punya tugas untuk menyediakan stok sampai kemudian menyalurkan. Ini Pak Ega Dirutnya dan Ibu BPH Migas, Ibu Erika yang mengontrol stok dan penyaluran subsidi. Untuk sampai hari ini saya pikir clear, tapi besok jam 1 saya akan melakukan rapat langsung di SDM untuk mengecek perkembangan apa yang menjadi kunjungan lapangan hari ini. Di lokasi-lokasi yang ditenggarai, yang diinformasikan ada problem. Ya, nanti kalau ada apa-apa nanti besok kita sampaikan. Silakan. Jelas kita akan konsen untuk menjaga kualitas. Kita meminta kepada Pertamina jangan main-main, ya. Saya nggak main-main, saya sekalipun BUMN, tapi saya akan memantau karena mereka yang bertanggung jawab untuk urusan kualitas terhadap konsumen dan juga penyaluran untuk subsidi, ya.
Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa, hujan yang mengguyur Jakarta sejak sore tadi menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Pantauan arus lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada malam hari ini terpantau padat merayap. Kemacetan di ruas Jalan HR Rasuna Said terjadi sejak sekitar pukul 4 sore tadi dan berpotensi akibat jam pulang kantor dan hujan yang mengguyur kawasan Kuningan sejak sore tadi. Tingginya volume kendaraan pribadi serta kondisi jalan yang licin membuat arus lalu lintas bergerak lambat. Pengendara roda 2 maupun roda 4 diimbau untuk berhati-hati ketika berkendara saat turun hujan. Untuk memperbaharui informasinya, langsung saja kami sapa rekan Rehana Mezia yang berada di Rasuna Said. Silakan Rehana. Ya baik, selamat malam Windy, Wellingtonia dan juga pemirsa. Memang kalau kita lihat cuaca di daerah Jakarta dan sekitarnya akhir-akhir ini memang hujan dan juga ini tentunya mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar tempat saya mengabarkan saat ini di Jalan Rasuna Said mengalami kemacetan yang cukup signifikan. Pemirsa, kami juga tadi sempat memantau memang puncak kemacetannya sendiri terjadi pada sekitar waktu pulang bekerja sekitar pukul 4 sore hingga dini hari, pemirsa, sekitar jam 8 malam, tepat di pukul saya mengabarkan saat ini. Kalau dilihat memang situasi jalan di sepanjang Jalan Rasuna Said ini terpantau ramai lancar, walaupun tadi juga kami sempat memantau pemirsa adanya volume kendaraan yang semakin malam ini semakin bertambah cukup banyak. Kami juga memang sempat memantau ini pemirsa bahwasannya sejak pukul 4 sore tadi volume kendaraan juga terus bertambah. Adapun untuk kecepatannya sendiri ini sekitar 20 hingga 30 km per jam. Ini juga bertepatan dengan jam pulang kantor karena turunnya hujan dengan intensitas yang cukup deras sejak sore hari tadi. Dari pantauan di tempat saya mengabarkan saat ini juga pemirsa, antrian kendaraan ini mengular yang cukup panjang mulai dari kawasan Simpang Kuningan hingga Setiabudi, bahkan ini hingga ke flyover Kuningan arah Menteng. Dan laju kendaraan juga belum sempat berubah pemirsa, masih sekitar 20 hingga 30 km per jam. Adapun untuk kepadatan lalu lintas ini juga dipicu oleh meningkatnya volume kendaraan pribadi. Lebih banyaknya pemirsa kalau kita lihat yang masyarakat di sekitar tempat saya mengabarkan saat ini lebih banyak untuk memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil ataupun motor ataupun ini dengan menggunakan ojek online dibandingkan dengan menggunakan transportasi umum. Kami juga tadi sempat memantau pemirsa seperti yang Anda lihat di layar kaca saat ini bahwasannya banyak sekali para pengendara motor yang sedari tadi memilih untuk terlebih dahulu memakai jas hujan ataupun beristirahat sebentar menunggu hujan deras, yang kemudian juga ini menyebabkan dari lebar jalan sendiri ini mengakibatkan sedikit lebih kecil dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dan juga ini kami juga tadi memang sempat berbincang dengan para pengendara di sini, terutama bagi pengendara motor yang mengungkapkan juga bahwasannya ini sudah menjadi bagian dari sehari-hari jalanan di tempat saya mengabarkan di Rasuna Said ini memang kerap kali macet. Kemudian kami juga tadi sempat berbincang juga dengan pengendara mobil di mana memang tidak ada pilihan lain pemirsa selain menuju Jalan Rasuna Said di tempat saya mengabarkan saat ini. Demikian informasi sementara, saya kembalikan kepada Anda Windy di studio. Baik, terima kasih Rehana Mezia atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, mes karyawan warung bakso di Jalan Krekot 2, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar pada Kamis siang. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, akibat hujan deras, sebuah pohon besar tumbang di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Sebuah pohon berukuran raksasa tumbang dan menimpa 4 kendaraan di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis petang. Petugas dibantu warga berusaha menyelamatkan sejumlah pengemudi mobil yang terjebak di dalamnya. Satu orang bahkan tidak sadarkan diri akibat terjepit badan kendaraan, sementara sejumlah orang lainnya mengalami luka ringan. Korban dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Dharma Wangsa Raya dialihkan karena di lokasi masih ada proses evakuasi pembersihan pohon yang tumbang.
Les karyawan warung bakso di Jalan Krekot 2, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar pada Kamis siang. Kebakaran terjadi di lantai 3 ruko. Api dengan cepat membesar dan meluluh lantakan barang-barang milik karyawan yang tak sempat diselamatkan. Saat kebakaran terjadi, para karyawan tengah beristirahat. Diduga api berasal dari korsleting listrik. 13 unit mobil pemadam kebakaran dengan 60 personil dikerahkan ke lokasi kebakaran. Sementara itu tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seorang pedagang ayam di pasar tradisional Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu siang dibacok preman pasar yang kesal lantaran korban menolak memberikan sejumlah uang. Beginilah pemirsa detik-detik peristiwa pembacokan yang terekam kamera warga. Suasana pasar mendadak panik. Terdengar teriakan histeris dari sejumlah pedagang yang menyaksikan aksi tersebut. Pelaku yang mengenakan kaos hitam tanpa lengan berlari sambil membawa golok ke arah seorang pedagang ayam. Saksi mata menjelaskan peristiwa bermula saat pelaku mendatangi lapak korban dan memaksa meminta uang sebesar Rp5.000. Namun korban menolak permintaan tersebut. Hal ini membuat pelaku kesal dan membacok korban. Usai menyerang pelaku, kemudian melarikan diri sementara korban diselamatkan oleh pedagang lainnya. Sementara itu korban dan sejumlah saksi masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Ciputat Timur. Sebuah truk kontainer yang memuat biji plastik terguling di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Gading-Rejo, Kecamatan Gading-Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya, pemirsa, arus lalu lintas terganggu karena truk menutup hampir 90% badan jalan dari arah Probolinggo, Surabaya. Kecelakaan diduga karena sopir truk mengantuk saat berkendara. Truk kemudian menabrak lampu lalu lintas dan median jalan hingga truk terguling menutup jalan. Sopir truk yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit. Petugas Satlantas Polres Pasuruan Kota dan Dishub turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi serta mengatur arus lalu lintas. Pemirsa, kecelakaan bus antar kota dan sebuah truk gandeng terjadi di atas jembatan Suramadu dari arah Surabaya menuju Bangkalan, Jawa Timur. Kecelakaan berawal saat bus dari Terminal Bung Rasih, Surabaya dengan tujuan Madura melaju kencang dari arah selatan. Bus tiba-tiba menabrak truk gandeng yang ada di depannya, membuat bus oleng tidak terkendali menghantam pagar beton pembatas jembatan hingga mengalami ringsek parah. Pengemudi bus dan kernet meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya yakni kondektur dan seorang penumpang bus mengalami luka berat dan patah tulang. Kedua korban masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Korlantas Polda Jawa Timur bersama Kanit Lantas Bangkalan serta Kanit PJR 8 Suramadu melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara. Nanti aku tak. Seorang oknum anggota polisi diduga terlibat pencurian mobil dan ditangkap petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Petugas juga turut meringkus 6 orang lainnya yang diduga merupakan sindikat pembuatan dokumen kendaraan palsu. Barang bukti dokumen kendaraan berupa BPKB dan STNK palsu serta belasan pelat kendaraan juga berhasil disita oleh petugas dari pengungkapan kasus sindikat pencurian dan pembuatan dokumen palsu. Salah seorang tersangka merupakan anggota polisi aktif bernama ataupun berinisial Aibda AG yang berdinas di Polresta Bandar Lampung. Aibda AG ditangkap bersama 6 orang tersangka pelaku lainnya sehari setelah peristiwa pencurian kejadian terjadi.
Penangkapan ketujuh anggota sindikat ini dilakukan di sebuah kamar penginapan di kawasan Langkapura, Bandar Lampung. 3 tersangka pelaku merupakan pecatan anggota polisi, sementara 3 lainnya merupakan warga sipil. Kini ke-6 tersangka pelaku pencurian dan pembuatan dokumen kendaraan palsu sudah diamankan di tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Kemudian kita ketemu terkait dengan anggota aktif 1, kemudian pecatan 3, sisanya orang sipil. Kalau untuk peran masing-masing ini apa sih Pak? Nah, ada yang komandannya, kemudian ada yang bertugas untuk ngambil mobilnya, kemudian terkait dengan ini ada yang mengkoordinir semua, yang memang menyiapkan BPKB, TNKB, kemudian STNK. Ini dibeli dari market. Meski terancam bencana longsor susulan, dapur makan bergizi gratis di Garut, Jawa Barat tetap beroperasi seperti biasa. Para pekerja SPPG yang ada di lokasi terdampak harus tetap memasok program MBG ke ribuan siswa sekolah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Umum Makan Bergizi Gratis yang berada di Kampung Cikalo, Desa Pendei, Kecamatan Pendei, Garut, Jawa Barat terancam bencana longsor susulan. Bangunan dapur umum MBG ini tepat berada di samping lokasi bencana longsor tebing setinggi 10 meter. Gerusan tanah yang masih labil pasca diguyur hujan lebat membuat bangunan SPPG ini terancam longsor susulan. Meski dibayangi bencana susulan, namun para pekerja dapur ini tetap beraktivitas seperti biasa untuk memasok MBG ke ribuan siswa yang ada di sekolah Kecamatan Pendei. Saat ini petugas dari dinas terkait masih melakukan evakuasi reruntuhan tanah longsor dan batu yang menimbun jalan kabupaten. Mereka menggunakan alat berat agar proses pembersihan berlangsung cepat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Ken Ana, pemirsa, beserta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Sesaat lagi program 2 Sisi akan hadir untuk Anda bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa.